Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja TV. Raja TV adalah sebuah channel YouTube yang menayangkan video-video bermanfaat yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua agar menjadi lebih baik dan sukses. Karena kami tahu pentingnya inspirasi dan motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk mengoptimalkan kemampuannya. Kekuatan di balik inspirasi dan motivasi tidak bisa diremehkan. Kebanyakan orang terinspirasi dan termotivasi karena sesuatu yang terlihat. Oleh karena itu, channel Raja TV dibuat agar sahabat semua bisa melihat sesuatu dan bisa mengambil hikmah dari video-video yang ditampilkan. Saat ini saya bersama seorang sahabat, Bapak Salim Suharis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tonton, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Coach Salim di sana di Surabaya sekarang? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat sekali. Kemarin kita ketemu pas lagi di Makassar. Iya. Wih, langsung ada yang nyimak ya. Coach Salim kan kemarin Ya. dari 20 ternyata cuman 4 yang bisa kita ceritakan ya. Saya ulang dulu ya. Yang 4 itu. Yang pertama, nggak bisa membedakan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Ya. Yang kedua, nggak mampu mencatat transaksi secara reguler. Yang ketiga, mengabaikan pengeluaran kecil-kecil. Yang keempat, salah memetakan biaya. Ya. Gimana nih selanjutnya? Ya, jadi itu yang 4 itu memang basic ya. Dimulai dari bisnis yang paling kecil, yang baru mulai, itu kesalahan itu biasanya sudah terjadi dan dibiarkan berlarut-larut. Akhirnya ketika bisnis itu mulai membesar, kebiasaan itu tetap terjadi, Kang. Nah, ini yang kemudian harus makin dibenahi. Sebenarnya selain kesalahan yang 4 itu, banyak juga, Kang, kesalahan-kesalahan lain, khususnya bagi para UKM atau bagi para pengusaha yang baru menjalankan bisnis terkait dengan tata kelola finansial di perusahaannya atau di bisnisnya. Nah, boleh tuh Kang, kita lanjut malam ini yang kelima ya. Yang kelima itu pakai acuan yang saya share tadi aja Kang. Oh, sebentar. Ya. Waduh. Jadi biar stepnya tertib. Kemarin ada ketemu. Ada. Kirain sama. Ya. Baru download dulu malahan nih jadinya. Langsung diceritakan dulu aja sambil proses download nih. Oke, boleh. Jadi yang kelima itu sebenarnya masih terkait dengan kesalahan yang paling basic ya dari para pengusaha, khususnya pengusaha pemula terkait tata kelola finansial, yaitu kebanyakan beban yang tidak perlu dan tidak berdampak pada bisnis intinya, Kang. Jadi ketika kita bicara bisnis, tentu kita bicara tentang seberapa besar aktivitas usaha yang harus dihadirkan. Karena aktivitas itu pasti effort, maka otomatis pasti biaya, gitu kan. Nah, effort yang dilakukan ini harus berorientasi pada pendapatan.
yang kemudian menjadi pemasukan dari perusahaan itu. Nah, sayangnya banyak teman-teman UKM yang melakukan aktivitas yang berorientasi pada kegiatan ya, yang tidak terkait langsung dengan bisnis intinya, tidak terkait langsung dengan tujuan inti ketika mendapatkan pendapatan. Nah, ini akhirnya menyebabkan pemasukan yang masuk di perusahaan tersebut kalah besar dengan pengeluarannya, Kang. Akhirnya besar pasak daripada yang karena seringkali orientasi dari teman-teman kita para UKM itu terlalu melebar. Jadi tidak spesifik fokus pada apa yang mau dibidik. Karena melebar itulah akhirnya banyak kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya kurang berdampak langsung pada step awal yang harus dicapai. Misal bisnisnya harus mampu menghadirkan market fit. Nah, kegiatan-kegiatan yang spesifik dengan itu harus diutamakan sehingga kegiatan-kegiatan lain yang tidak langsung berdampak pada jangka pendek, yang mungkin berdampak tapi jangka panjang banget gitu ya, itu bisa diabaikan terlebih dahulu. Itu urusan yang sebenarnya ada manfaatnya bagi perusahaan. Nah, sayang sekali banyak teman-teman yang urusan-urusan justru malah nggak ada manfaatnya sama sekali dengan perusahaan, Kang. Entah itu Misalnya, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan, entah itu beli aset yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan untuk core value perusahaan, bikin kantor yang terlalu berlebihan biayanya, yang sebenarnya kantor itu nggak berdampak langsung dengan buyer value. Nah, ini yang seringkali terjadi. Bisnis baru jalan, yang dipikirkan kantornya harus mewah, gitu ya, fasilitasnya harus megah, kendaraannya harus yang kualitas bagus. Saya sering menyampaikan, namanya pengusaha itu kalau baru bisnis, kalau bisa beli yang second gitu. Motor beli second, mobil beli yang second gitu. Karena kita beli kendaraan kalau baru kan katakanlah misalnya 200 juta. Itu kalau beli second umur 2 sampai 5 tahun gitu kan. Kualitas masih layak, teknologi masih lumayan gitu. Tapi harganya udah bisa lebih murah 50 juta. Nah, ini yang harus dipahamkan bahwa kalau kita kan karakter dari bisnis baru jalan ini kan resource-nya terbatas kan. Nah, kalau resource terbatas itu jangan dibebani dengan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan orientasi dapetin omset, orientasi dapetin pendapatan, dapetin pemasukan. Hal-hal yang sifatnya pengembangan, sifatnya untuk membangun pertumbuhan itu harus diproporsikan, tidak terlalu berlebihan, tapi juga jangan sampai terabaikan. Nah, menghadirkan aset-aset yang nggak langsung terkait dengan inti dari bisnis itu sendiri, yang tidak berbasis pada bisnis buyer value, boleh dieliminir, boleh dikurangin untuk supaya seluruh resource ini benar-benar berorientasi pada semaksimal mungkin mencapai omset dan pendapatan. Itu yang menjadi kesalahan yang kelima untuk topik kita malam ini, Kang. itu mungkin kalau intinya mungkin efisien dan efektif ya. Oh ya, itu udah pasti. Efisien dan efektif itu rumusnya sama dengan produktif, kan. Jadi produktif adalah sama dengan efektif dan efisien. Efektif itu menurut istilah akuntansi, seberapa mampu sih pengorbanannya berhasil menghasilkan omset. Itu efektif, Kang. Jadi misalnya Kang Tonton punya mobil, mobilnya itu seberapa mampu jadi omset. Kang Tonton punya lahan, punya gedung, punya kantor, seberapa mampu menjadi omset. Kang Tonton ngeluarin biaya gaji, ngeluarin biaya operasional, ngeluarin HPP, seberapa mampu menjadi omset. Itu namanya efektif. Jadi kalau misalnya Kang Tonton punya aset, nganggur, nggak kepake, gitu, itu nggak efektif. Tidak memberikan efek kepada bisnisnya Kang Tonton. Ada lahan nggak kepake, ada gudang nggak kepake, ada mobil nggak kepake, ada pegawai nggak kepake, itu semua nggak efektif. Makanya parameternya adalah berapa omset yang didapatkan. Kalau efisien itu adalah berapa profit yang didapatkan dari omset. Jadi kemampuan untuk menekan beban
itu berdampak sekali kepada peningkatan dari efisiensi. Nah, kalau produktivitas itu berapa besar profit dari total pengorbanan yang kita lakukan, Kang. Jadi kita punya aset segitu banyak tuh jadi profit berapa di satu periode yang sudah kita tentukan. Misalnya setahun, berapa tuh profit yang kita dapat dari aset yang kita punya. Nah, itu namanya produktif. Kenapa? Produktif itu berarti menghasilkan produk. Dari apa? Dari bisnis. Bisnis tujuannya apa? Mencari keuntungan. Berarti dengan keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dilakukan dengan cara mengorbankan aset yang sekecil-kecilnya. Kayak gitu. Biaya yang sekecil-kecilnya. Itu kan. Itu namanya produktivitas. Itu kan. Iya. Kita lanjut ke kesalahan yang nomor 6 ya. Kesalahan yang nomor 6 ini nggak bisa bedain laporan laba rugi dan laporan arus kas. Wah. Kita sering temukan tuh Kang, laporannya hybrid ceritanya. Hybrid maksudnya gimana? Laporan laba ruginya sama arus kasnya campur jadi satu Kang. Iya. Jadi ya ini lumrah terjadi pada banyak bisnis yang baru memulai. Karena konsepnya masih berbasis pada cash basis, tapi udah harus berpikir untuk accrual basis. Nah, jadi di negara kita itu acuan yang dipakai adalah accrual basis, pengakuan secara accrual. Accrual itu pengakuan pada terjadinya aktivitas pada saat dilakukan maka diakui. Kalau cash basis diakui pada saat ada pergerakan uang. Kalau di Indonesia itu aturannya accrual, tapi bisnis yang baru berdiri itu kecenderungannya adalah menggunakan pendekatan cash basis. Karena ada duit yang masuk dianggap ada pendapatan, ada duit yang keluar dianggap sebagai beban kayak gitu. Padahal banyak yang pendapatan tapi duitnya belum ada, banyak duit masuk tapi belum jadi pendapatan. Misalnya bisnis jasa, duit masuk itu belum pendapatan, tapi kalau dianggap sebagai pemasukan, iya, tapi belum bisa dianggap sebagai pendapatan. Pun sebaliknya, ada yang sudah jadi pendapatan, tapi belum ada duitnya, dan itu harus diakui. Nah, akhirnya muncullah di dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ini dua laporan yang saling bertolak belakang, tapi saling terkait satu sama lain, Kang. Jadi kalau laporan laba rugi, itu isinya adalah membandingkan seberapa mampu perusahaan itu menghasilkan pendapatan dan seberapa mampu perusahaan itu menekan beban. Jadi pendapatan versus beban. Pendapatan versus beban nanti hasilnya sama dengan profit, keuntungan, laba. Kalau positif laba, kalau negatif jadi rugi. Kayak gitu kan. Nah, laporan laba rugi ini cuman ngurusin itu. Dia nggak peduli sama duit. Mau bisnisnya ada duitnya, kagak ada duitnya, laporan laba rugi nggak peduli. Pokoknya gue ngelaporin untung atau rugi kayak gitu. Sebaliknya, laporan arus kas itu urusannya bukan ngurusin untung rugi. Laporan arus kas itu tugasnya adalah duitnya ada nggak di perusahaan, berapa duit masuk, berapa duit keluar. Kalau masuknya banyak, maka dia akan positif. Kalau masuknya dikit, sementara keluarnya banyak, dia akan negatif. Kalau di laba rugi tadi adalah pendapatan versus beban, kalau di arus kas, pemasukan versus pengeluaran. Nah, ternyata laporan teman-teman itu ada yang pendapatan versus pengeluaran. Ini namanya beda makrom ya. Bukan makromnya. Jadi di atas tertulis tuh pendapatan sekian-sekian gitu ya. Di bawahnya tertulis pengeluaran. Ditanya ini laporan apa ini? Laporan laba rugi apa laporan arus kas? Ya ini laporan keuangan. Iya ya laporan apa? Laporan laba rugi apa laporan arus kas? Bingung mereka karena campur jadi satu. Biasanya makannya es campur, minumnya es campur juga itu Kang. Maka laporan keuangannya juga jadi laporan es campur. Yang paling parah ya, itu kalau udah lihat keuntungan, padahal uangnya nggak ada, masih dipiutang, dipakai, wah itu parah tuh. Ya, makanya itu dua-duanya tadi itu saling terkait, Kang. Laporan laba rugi untuk menunjukkan performa dari perusahaan,
laporan arus kas untuk menunjukkan kemampuan untuk membangun performa perusahaan. Dua-duanya harus dilihat dan dua-duanya harus punya, karena dua-dua ini laporan laba rugi ngurusin performa, nggak peduli arus kas, nggak peduli duit yang masuk, nggak peduli duit yang keluar. Sebaliknya arus kas ngurusin duit masuk, duit keluar, nggak peduli performa. Duit masuk banyak, tapi ternyata performa jelek, maka bagi laporan arus kas itu udah bagus, karena dia nggak peduli ini untung apa rugi, bukan urusannya laporan arus kas. Sebaliknya laporan laba rugi nggak peduli duit masuk apa enggak. Jadi kalau yang dilihat keuntungan, itu keuntungan laporan laba rugi. Urusan duit masuknya berapa, silahkan lihat pada laporan arus kas. Nah, gitu Kang. Jadi kalau ini nggak bisa dibedain, kacau nih nantinya cara melihat dan cara mengevaluasi bisnisnya. Iya. Pemirsa, para pemirsa kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di chat ya. Mumpung ketemu pakarnya, pakar keuangan dan bisnis, Pak Salim Soh. Ya. Selanjutnya. Ya, yang ke berapa? 7 ya? 7. Yang ke-7 itu nggak punya neraca, Kang. Jadi ditanya, mana neracanya gitu. Waduh, belum punya nih. Gitu. Emang neraca ini bagi sebagian kalangan susah untuk dihadirkan, Kang. Karena nggak tahu tekniknya. Dipikir neraca itu adalah sesuatu yang rumit, sulit, dan kompleks. Ya, rumit, sulit, kompleks. Udah rumit ya. Rumit itu artinya jelimet ngerjaannya, sulit proses menyelesaikannya nggak gampang, kompleks itu menyangkut banyak aspek. Perusahaan dengan gampang bikin laporan laba rugi karena bisa tahu dengan mudah berapa pendapatan, tinggal dilihat, apalagi udah pakai point of sales, apalagi pakai software kayak gitu, cepet dia bisa ngelihat. Beban juga gitu, berapa yang sudah terpakai bahan baku, berapa biaya yang sudah dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi begitu ngomongin neraca, kan harus tahu berapa total aset perusahaan. Lawang asetnya itu campur aduk kok. Aset perusahaan ya aset pribadi, aset perusahaan. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan neraca tidak kunjung terbangun. Padahal bikin neraca itu gampang banget dan memang penting banget. Jadi kalau misalnya teman-teman punya usaha, detik ini belum punya neraca yang real time, segeralah bertobat gitu. Kenapa? Ini pentingnya gini, semua transaksi bisnis yang merupakan aktivitas akuntansi, ya, jadi ada transaksi yang belum jadi aktivitas akuntansi, Kang. Contoh, deal transaksi ya. Misalnya kayak Kang Tonton ini kan bisnis jasa nih, kan sering agreement nih, deal berapa, closing berapa, senilai berapa rupiah kayak gitu. Itu belum jadi aktivitas akuntansi karena belum ada apa-apa yang bisa mempengaruhi akun-akun keuangan. Nah, aktivitas untuk akuntansi itu tandanya berubahnya akun-akun keuangan. Nah, akun-akun keuangan itu ada yang akun real, ada yang akun nominal. Akun nominal ada di laporan laba rugi, akun real ada di neraca. Nah, akun real inilah yang ketika berubah, Kang, pasti mempengaruhi posisi neraca itu, Kang. Nah, makanya setiap kegiatan akuntansi itu ada beberapa mekanisme, ada beberapa golongan ya. Yang pertama, dia mempengaruhi semua laporan keuangan. Jadi, neraca dipengaruhi, laba rugi dipengaruhi, arus kas juga dipengaruhi. Artinya ada kegiatan yang terkait dengan laba rugi, dan ada kegiatan yang terkait dengan arus kas. Nah, yang kedua, kategorinya adalah dia mempengaruhi neraca, mempengaruhi laba rugi, tapi nggak mempengaruhi arus kas. Kegiatan akuntansinya mempengaruhi laba rugi, tapi nggak ada kaitannya dengan arus kas. Kenapa? Nggak ada duit yang keluar, nggak ada duit yang masuk. Contohnya penggunaan bahan baku, itu mempengaruhi laba rugi, tapi tidak mempengaruhi arus kas karena duit nggak bergerak. Tapi sudah pasti mempengaruhi neraca karena persediaannya menurun, HPP-nya naik kayak gitu ya. Yang ketiga itu neraca berubah, laba rugi tidak berubah, arus kasnya berubah. Jadi yang berubah cuman
neraca sama arus kas. Laba ruginya nggak berubah. Nah, yang seperti ini itu tidak mempengaruhi laba rugi, nggak mempengaruhi keuntungan, tapi mempengaruhi duit. Contohnya apa? Ada customer bayar piutang, itu kan mempengaruhi duit. Ada kita bayar ke supplier utang bahan baku gitu, itu juga mempengaruhi duit. Tapi laba rugi nggak muncul perubahan. Nah, teman-teman banyak tuh ketika bayar supplier gitu ya, dihitung sebagai beban. Padahal itu bukan beban. Bebannya terjadi ketika bahan bakunya dipakai. Tapi ketika bayar supplier, ya kan bahan bakunya belum dipakai, sehingga belum menjadi beban perusahaan. Nah, yang berikutnya lagi, ada transaksi atau kegiatan akuntansi yang mempengaruhi neraca, tapi tidak mempengaruhi laba rugi dan arus kas. Laba rugi nggak berubah, arus kas juga nggak berubah. Contohnya kita beli persediaan dari supplier secara tempo. Bahan baku naik, utang naik, tapi laba rugi tidak bergerak, arus kas juga tidak bergerak. Nah, dari 4 kelompok tadi itu semuanya mempengaruhi neraca kan. Dan semuanya menyebabkan neraca itu bergerak menyesuaikan dari perubahan yang terjadi. Nah, bisa dibayangkan kalau perusahaan nggak punya neraca, pasti dia bingung. Sebenarnya bisnis yang dijalani itu miliknya siapa dan sudah seperti apa. Nah, itu yang paling esensial. Makanya setiap kali kita melakukan pendampingan itu kan, yang kita buru pertama itu harus neraca. Kalau bisnisnya sudah mulai jalan. Ya kalau bisnisnya masih kecil, masih emak-emak yang jualan nasi campur gitu ya, kita paksa bikin rasa, besok nggak jualan seminggu itu Kang. Kembali ke yang kemarin kita bahas itu. Jadi namanya belajar itu pasti disesuaikan dengan level dan kapasitas. Nggak mungkin lah anak TK diajarin tentang perkalian, pembagian, itu belum waktunya. Coach Salim nih ada pertanyaan dari kita, dari Pak Sugeng Haryanto. Cara membuat lebih sederhana laporan laba rugi PS arus kas. Rekomendasi Pak Salim yang sederhana untuk UKM. Jika ada, sebelumnya terima kasih katanya. Ada enggak katanya bukunya? Iya, gini Kang, saya ini sudah nyari referensi yang benar-benar mempertarungkan mempertarungkan antara laba rugi dan arus kas. Tapi yang Indonesia saya belum ketemu Kang. Yang Indonesia itu kebanyakan hanya menginformasikan. Ini lo laba rugi, ini lo arus kas kayak gitu. Tapi tidak secara head to head memperbandingkan. Nah, kalau penasaran pengen tahu, ya tunggu buku saya. Saya lagi bikin 2 buku, Kang. Yang pertama sensor bisnis, yang kedua adalah buta finansial. Nah, yang untuk pembahasan ringan-ringan di buku buta finansial, yang pembahasan lebih serius itu di buku sensor bisnis. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera rilis cepatnya. Terus kalau contoh kasusnya, alat bantu yang dipakai itu sudah ada, bisa dipakai secara gratis. Tinggal nanti mungkin linknya bisa di-share juga Kang, yang di Linktree/Salim Suharis itu ada tuh ininya. Jadi nanti saya infokan ke Kang Tonton supaya ditampilin juga. Cek di WhatsApp ya Kang ya, itu ada saya tulis tuh. Di private chat itu di situ ada nih, di sini. Oh, ada ya? Ada. Nah, itu bisa di-share tuh. Oke, di situ ya. Berarti ini saya share. Masuk aja ke link sini, Linktree/Salim Suharis. Nanti di situ ada tuh Kang yang tentang laporan keuangan otomatis gitu atau LabQ otomatis. Itu nanti filenya ada di Google Sheet, boleh di copy, dipakai sendiri, lalu kemudian boleh diotak-atik, dikembangkan. Misalnya butuh jurnal pembantu, butuh buku besar, butuh macam-macam, boleh dihadirkan. Nah, itu memang dihadirkan untuk teman-teman yang pengen P3K, pertolongan pertama pada kesemrawutan. Jadi kalau bisnisnya udah bagus, sudah jalan, ya emang disarankan pakai software kan, karena
ada otomasi di situ, ada informasi yang harus dihadirkan lebih cepat. Tapi kalau wah untuk software masih budgetnya belum ada nih, ya udah pakai Linktree aja. Sorry, pakai yang saya share di Linktree aja. Udah gratis, insya Allah udah memenuhi 3 laporan primer ya, laporan neraca, laba rugi sama arus kas. Dan itu gratis dan bisa dipakai secara mudah. Kalau kesulitan langsung japri saya, nanti saya bantuin untuk implementasinya. Ini ada lagi pertanyaan. Ya, silahkan. Nah, itu. Di era yang sudah digital, bagaimana pandangan Pak Salim tentang aplikasi atau starter software keuangan? Nah, maksud gimana nih? Oh iya, bagus, bagus. Jadi gini, software itu setidaknya dia harus punya orientasi ke 5 fungsi, Kang. Tonton. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi informasi, informatif. Jadi software itu harus bisa menginformasikan sesuatu. Yang kedua, software itu harus punya fungsi dokumentatif, mendokumentasikan sesuatu. Yang ketiga, software itu harus punya fungsi koordinatif, mengkoordinir. Ya, misalnya kalau udah pakai software kan untuk orang gudang, orang purchase, orang ini bisa interaksi satu sama lain secara koordinatif itu, Kang. Nah, orang gudang request, saya butuh barang A, langsung masuk ke purchase, purchase langsung bisa follow up, masuk ke ini ya, ke divisi finance, atau kalau misalnya itu jadi satu, lalu kemudian finance dan purchase kemudian ngirim ke supplier, suppliernya datang masuk ke gudang, gudangnya informasi bahwa barang sudah diterima, terjadi pengakuan atas hutang dan lain sebagainya, itu koordinatif itu kan softwarenya. Nah, yang keempat harus bisa interaktif. Interaktif itu ya chatting, entah dalam bentuk ticketing, dalam bentuk chatting secara live atau bagaimana. Kan banyak tuh sekarang software-software udah bisa saling chatting ya antar divisi apa segala macam. Nah, yang kelima ini yang penting, Kang, harus bisa punya fungsi otomatif. Jadi yang tadinya dikerjakan sama orang sebisa mungkin diefisiensikan dikerjakan sama mesin. Nah, kalau softwarenya itu bisa memenuhi beberapa di antara yang saya sebutin tadi, layak dipilih. Nah, sekarang kita geser ke yang kedua. Software itu mempermudah tapi sekaligus mempertumpul logika. Mempermudah tapi mempertumpul logika. Kenapa? Masukin A, tahu-tahu udah jadi Z. B, C, D, E sampai Y-nya kita nggak tahu gimana prosesnya bisa muncul seperti itu. Nah, maka alternatifnya begini, Kang. Kalau mau belajar logikanya, nah silahkan tuh yang pakai tools yang saya tawarin tadi itu bisa di-download dan dipakai secara gratis. Disalin ya, di copy dan dipakai secara gratis. Bahkan yang mau pakai itu udah banyak teman-teman yang kita dampingin ya. Gratis juga. Cara menggunakan itu juga gratis. Tapi nanti kalau misalnya ada, ini masa gratis sih? Yuk bayar. Bayarnya apa? Bayarnya sharing ke teman-teman lain, supaya teman-teman lain juga bisa ikutan make. Nah ini udah saya cek, udah banyak banget tuh yang make, alhamdulillah. Banyak testimoni positif juga. Tadinya acak-acakan, sekarang lebih mudah memiliki neraca, lebih mudah memiliki laba rugi arus kas dengan hanya alat bantu yang murah meriah gitu kan. Bahkan gratis, hanya modal paket data dan listrik. Gitu. Kalau kagak ada paket datanya nggak bisa diakses, Kang. Ya, jadi di tadi Linktree Salim Suharis ya? Ya, itu ada tuh nanti di sana, tinggal dipakai. Nah, kalau pengen tahu cara makainya, ada pakai versi Excel, Kang. Saya juga bikin di video YouTube saya, Kang. Di YouTube saya itu ada bikin tuh laporan keuangan mudah, bikin sendiri, Kang. Jadi dari nol, dari Excelnya masih kosong, nggak ada isinya apa-apa, dibikin sendiri sampai jadi. Nah, pentingnya apa sih? Pentingnya biar ngerti logika. Logika, kenapa kok ini masuk, terus kemudian di situ keluar, ini prosesnya bagaimana? Itu bisa tahu dengan sendirinya, Kang. Jadi kalau sudah paham logika mencatatkan itu, nanti akan mudah. Kok bisa ya ini masuk ke neraca, kok bisa terjadi debit, kok bisa terjadi kredit, itu nanti akan memudahkan ke depannya di dalam
melakukan analisa. Karena debit kredit ini sesuatu yang sifatnya saling terkait. Karena terkait maka itu sebenarnya menjelaskan hukum kausalitas, Kang. Ada sebab, ada akibat. Kalau ada debit pasti ada kredit pasti ada debit. Sehingga ketika kita berpikir, kok banyak duit ya di perusahaan kita? Oh, itu berarti disebabkan karena sesuatu. Nah, kalau duitnya bertambah pasti ada kreditnya. Kreditnya di mana? Jangan-jangan kreditnya itu karena ada persediaan yang terjual. Jangan-jangan kreditnya itu karena muncul hutang di perusahaan kita. Itu jangan-jangan kreditnya karena piutang dibayar sama customer-customer kita. Jadi dari situ kita tahu kenapa kok uang kita bertambah? Ya, karena ada proses kredit yang terjadi di perusahaan kita. Nah, dengan begitu terasah tuh Kang logikanya. Dengan logika yang terasah, cara membangun keputusan juga akan makin berbasis pada data-data keuangan. Bukan lagi pada sekedar ngambil keputusan tanpa dasar keuangan yang terukur dan dapat diperhatikan dengan seksama. Itu Kang. Yang lain kalau mau tanya langsung aja, langsung dijawab nanti oleh Salim. Sementara kita lanjutkan dulu yang selanjutnya ya. Yang ke-8 ya Kang ya? Ya. Oke. Yang ke-8 ini penjabaran dari yang tadi udah kita bahas Kang. Jadi di bisnis kita kalau udah ngomongin arus kas itu sebenarnya cuma ngomongin 3 hal Kang. Ngomongin arus kas operasional, ngomongin arus kas tentang investasi, dan ngomongin arus kas untuk pendanaan. Jadi operasional itu biasa disebut dengan OCF. OCF itu adalah operating cash flow. OCF, operating cash flow. Yang kedua adalah investing cash flow. Arus kas terkait dengan investasi. Yang ketiga adalah financing cash flow. Arus kas yang terkait dengan pendanaan. Nah, tiga-tiganya ini terjadi di bisnis, Kang. Untuk mengetahui uang yang masuk dan uang yang keluar itu kategorinya ada di mana antara ketiga kelompok tadi. Nah, ini kalau nggak dipahami, akhirnya kita seringkali menganggap banyak duit ya, bisnis lancar. Padahal banyak duit ternyata duitnya dari mana? Dari utang, dari apa. Nah, ini bahaya kalau tidak diamati secara seksama. Ada juga utang ya, utang tapi dia bukan pendanaan Kang. Utang itu adalah harus kas operasional juga, tapi dibayar di muka. Jadi customernya bayar di depan, lalu kemudian yang terjadi adalah jasanya atau barangnya diserahkan belakangan Kang. Nah kalau belakangannya cuma waktu besok atau lusa kan mungkin nggak terlalu berdampak ya. Tapi kalau belakangannya itu diserahkan sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau bahkan setahun lagi, itu akan berbahaya. Contoh misalnya kayak penerbangan-penerbangan itu kan menjual tiket semurah-murahnya gitu ya, untuk supaya berangkatnya itu setahun lagi atau 6 bulan lagi. Nah itu mereka melakukan OCF, tapi OCF untuk masa depan Kang. OCF untuk masa depan itu artinya duitnya diterima sekarang, tapi operasional yang harus dibebankan itu untuk masa depan. Artinya dapat duit dulu. Nah, biasanya ya biasanya pendekatan ini tujuannya untuk meningkatkan cash flow masuk. Tapi rugi, Kang. Nah, rugi inilah yang harus dikomparasi dengan pergerakan yang terjadi, harus diperbandingkan dengan keuntungan yang didapatkan secara akumulatif. Tapi kalau enggak akan berantakan, Kang. Contoh misalnya, mohon maaf saya pakai contoh kasus First Travel dulu ya. First Travel dulu itu penjualannya dia duit di depan. Lalu kemudian dari duit di depan itu jasanya belakangan. Tapi ketika duit di depan itu sudah dipotong untuk komisi marketernya, lalu kemudian dipakai untuk bonus-bonus segala macam. Sehingga yang masuk ke perusahaan hanya sedikit. Itu udah rugi Kang dari hitung-hitungan. Nah, sebenarnya sampai di situ gak ada masalah selama nanti akumulatifnya tetap untung. Artinya di satu sisi dia rugi, di sisi lain bisa untung. Tapi kalau nggak ada yang untungnya, jadi area untungnya kagak ada,
ya otomatis rugi ini kan harus dipertanggungjawabkan secara akumulatif, Kang. Artinya gini, boleh sih rugi di satu kelompok waktu, tapi harus untung di kelompok lain. Begitu diakumulasi ketemu tetap untung, Kang. Tapi kalau rugi terus gitu ya, apalagi ruginya diakumulatifkan secara eksponensial, maka yang terjadi adalah rugi yang berkuadrat-kuadrat. Nah, rugi yang seperti ini nggak mungkin bisa diatasi oleh bisnis karena secara hitung-hitungan keuntungan sudah tidak mampu menopang dari cash flow yang terjadi. Akhirnya cash flow-nya akan menuntut balas itu, Kang. Yang tadinya duit banyak, pelan-pelan akan tergerus dengan kerugian yang terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena uang yang masuk itu harus ada penggantinya. Lah penggantinya adalah sesuatu yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan untuk mengeluarkan itu pasti ada effort, ada kegiatan, ada aktivitas. Kegiatan, aktivitas, effort itu pasti melakukan atau membutuhkan biaya. Nah kalau itu nggak dihitung, kan uang yang masuk ketika nggak ada penggantinya kan yang punya uang pasti akan teriak-teriak. Nah kalau sudah teriak-teriak, perusahaan nggak bisa hadirkan, ya otomatis akan terjadi yang namanya tuntutan secara massal. Apalagi orangnya banyak banget gitu ya, wah itu udah pasti akan Coach Salim, viral kata itu kan. Kak Adi, First Travel itu memakai sistem Ponzi katanya. Ya, itu Ponzi parsial kan, karena masih ada produknya. Kalau udah Ponzi itu udah nggak ada produknya sama sekali, hanya money game aja itu Ponzi. Tapi kalau first travel ini masih ada produknya, tapi produknya berupa berangkat untuk umroh seperti itu. Ini Coach Salim ada pertanyaan dari Pak Sugeng. Versi Excel di YouTube, linknya boleh di-share Pak. Maksudnya ini kali ya. Oh ya, itu boleh langsung ke YouTube saya atau nanti di searching ke YouTube Salim Suharis, nanti di dalamnya ada playlistnya tinggal dicari yang optimasi Excel, optimasi spreadsheet ya, nanti di situ langsung insya Allah ketemu. Ini ya. Ya, Ini YouTube-nya. Salim Suharisnya nyambung Kang. Oh iya iya. Tinggal dicari di situ, insya Allah nyambung. Ntar kalau memang nggak ketemu-ketemu, boleh di share linknya. Nah, terus terima kasih Pak, kata Pak Sugeng. Ya, sama-sama Pak Sugeng, semoga bermanfaat ya. Terus ini ada dari Kang Abi Andi juga. Di retail besar nasional yang memakai software pengelola keuangan sering terjadi uang kembalian walau hanya 100 tidak dikembalikan katanya. Nah, ini gini Kang, ini lucu nih ya. Sebenarnya ini juga sering saya sampaikan ke teman-teman. Itu kan kadang-kadang ada yang namanya angka unik ya Kang ya. Nah, angka unik ini seringkali tidak dimintakan ridho ke customernya. Betul. Padahal gini, produknya harganya 100.000, angka uniknya senilai misalnya 712 gitu ya, atau 72 lah istilahnya di bawah 100 rupiah. Itu nggak dimintakan ridho tuh ke customernya, sehingga terjadi pembayaran melebihi dari yang diperjanjikan. Nah, customernya kan mau nggak mau akan tetap transfer tuh. Iya, Tapi iya, yang iya. ridhonya dia hanya di 100.000-nya, Kang. Yang 72 itu dia nggak ridho. Atau diridho-ridokan. Kan kita nggak tahu ya suasana hati dari para customer. Yang seperti itu, duit 72 itu jadi sandungan, Kang. Maka Betul. enaknya jangan ditambahin, tapi justru dikurangin. Supaya customer kan, misalnya harga 100.000, kurangi aja 72, jadi 99.928 gitu ya. Kan kita cuman kehilangan duit 72 rupiah kan berapa sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana Kang? Kalau saya di Raja Backlink, angka unik dimasukkan sebagai saldo jadinya masuk. Misalnya ya 720 ya jadi 10.720 masuk semuanya. Ya, nah itu juga alternatif kedua yang mau saya ceritakan tadi Kang. Jadi alternatif kedua ini gini,
Kalau memang konsepnya supaya benar-benar fair ya, maka semuanya masuk sebagai saldo. Tapi kalau udah masuk sebagai saldo, otomatis harus ada sistem yang membackup saldo tersebut. Nah, tantangannya Kang, itu kan customernya ada 1.000, yang aktif cuma 600 atau 500 misalnya. Itu ada tuh Kang, customer yang 500 lainnya masih punya tabungan saldo tapi nggak kepake. Itu harus ada solusinya. Solusinya kan itu secara perputaran kan duitnya kepake sama Kang Tonton tuh. Tapi itu masih duitnya orang yang orang itu mungkin sudah putus interaksi sama Kang Tonton tapi masih ada duit mereka di situ. Ya. Nah, itu harus dibikin prosedur saling meridhoinya. Harus ada klausul tuh Kang. Apabila misalnya selama 6 bulan tidak aktif, maka saldo tersebut dapat disedekahkan ke lembaga sosial. Bersedia apa tidak? Sehingga nanti begitu putus interaksi, itu si duit yang customer yang sudah tidak aktif itu segera bisa kita serahkan ke lembaga sosial supaya tidak membebani kita. Kan kita juga nggak butuh dana tersebut untuk kita kan gitu kan. Jadi harus ada gitunya Kang. Karena kalau enggak, kita ini menumpuk nih pelan-pelan. Dari misalnya kan customer itu kan silih berganti Kang. Ada yang tadinya naruh duit, tadinya apa gitu. Lama-lama duitnya ngumpul, ngumpul, ngumpul. Nah, duit ini yang mereka udah nggak aktif, itu kan banyak banget di saldo kita Kang. Saya aja Kang, itu sempat bikin program kembalian diletakkan dalam struk gitu Kang. Jadi gini, saya kan paling nggak setuju sama kembalian sama permen Kang. Nah, Iya, iya. karena permennya itu menjual secara paksa. Jadi orang dipaksa membeli permen dengan uang kembalian. Ini zolim sebenarnya. Customer kan nggak semuanya ridho. Ada kembalian. Betul. Ya, apalagi mohon maaf ya, kembalian permen. Enak amat kalau emang nggak bisa bikin kembalian kecil, ya jualannya jangan pakai harga yang nggak bulat Iya. gitu ya. Supaya ngejualnya gampang. Udah ngejualnya nggak pakai harga bulat, kembalinya pakai permen gitu. Nah, Iya, kemudian iya. saya bikin program tukang. Jadi kembalian tidak diletakkan dalam permen, tapi diletakkan dalam struk. Sudah diinformasikan. Mohon maaf karena terbatasnya uang receh, maka semua kembalian yang tidak dapat diserahkan akan disimpan di struk, yang kemudian struk itu dapat dipakai belanja pada kesempatan berikutnya. Nah, ketika customer itu kemudian sudah ada kembalian, misalnya kembalian Rp700 apa berapa, itu kan masuk di struk tuh. Nah, struk itu mereka bisa kumpulkan itu Kang, untuk kemudian bisa ditransaksikan. Itu sampai ada fenomena Kang, di depan itu ada pengemis struk. Jadi Hmm. kerjanya ada customer habis belanja ditanyain Pak, struknya Pak buat kami. Jadi struk itu diserahkan ke pengemis. Nah, pengemisnya bisa dipakai buat belanja. Karena struk itu ada barcode-nya, ditembak ada nilainya tuh, ada yang 1.200, ada yang 700 gitu. Nah, itu jadi Oh. akumulasi bisa jadi duit banyak. Nah, yang seperti itu Kang, itu 1 bulan kita bisa kolek dana itu hampir 10 juta dari Hmm. kembalian yang receh-receh itu tadi. Nah, ini kan gede banget tuh kalau misalnya diakui, kesannya kan kecil-kecil ya, dikit, 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 tapi ketika diakumulasi dari ratusan atau ribuan transaksi sebulan, udah terkumpul banyak banget. Hmm. Ini Coach Salim kata Kang Abi Andi ya, dalam Ya, Islam sisa lebih hasil transaksi yang bukan hak kita digunakan untuk fasilitas umum katanya gitu. ya. Nah, fasilitas umum itu jadi gini, pada prinsipnya kembali ke esensi dari harta kan. Harta ini kan sebenarnya milik Allah yang dipercayakan kepada kita untuk mengelola. Jadi kita ini tidak pernah memiliki secara mutlak harta yang kita pegang saat ini, Kang. Nah, Ya, ya. karena dihadirkan untuk umat manusia, maka esensi harta itu sebenarnya milik seluruh umat manusia. Artinya milik umum gitu ya. Makanya ketika kita mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita, itu memang solusi paling gampang sih ya diserahkan aja ke Fasum. Kan simpel tuh. Saya nggak ngambil, Fasum yang menikmati, rakyat masyarakat banyak yang akan merasakan. Tapi Betul. jika masih memungkinkan untuk terjadi komunikasi dengan penguasa hak sebelumnya, ya, maka
harus dikomunikasikan, Kang. Kecuali kalau terputus komunikasi, bolehlah artinya didistribusikan ke Fasum. Tapi kalau masih memungkinkan tadi, atau supaya amannya dibikin klausul yang tadi saya contohkan. Sehingga dari awal yang bersangkutan ridho bahwa harta yang tidak digunakan dalam waktu sekian akan dialokasikan untuk ini. Dengan ridho itu kita lebih leluasa untuk menggunakan ke Fasum. Karena belum tentu semua pemilik harta itu rela hartanya dimasukkan untuk Fasum. Seperti itu. Betul, lebih tenang ya. Ya. Sementara sebelum belum ada pertanyaan dari yang lain, kita lanjut ke yang ke-9. Belum, Kang. Itu harus kas belum dibahas itu sebenarnya. Ya, tadi kan masih baru pengelompokan ya. Jadi mungkin perlu diperdetail juga. Arus kas operasional itu yang nantinya akan head to head dengan laba rugi. Kan tadi udah dibilangin ya, sudah saya jelasin bahwa laporan laba rugi sama laporan arus kas itu ada ininya, ada korelasinya gitu. Nah, korelasinya di mana? Korelasinya adalah di arus kas operasional atau operating cash flow atau OCF. Nah, OCF inilah yang akan head to head dengan laba rugi. Nah, kalau misalnya OCF-nya melebihi daripada laba rugi, ya, secara terus-menerus, itu masuk akal karena di laba rugi masih ada beban bernama penyusutan, di OCF tidak ada penyusutan. Sehingga kalau misalnya bisnisnya cash keras ya, jadi nggak ada inventory, nggak ada utang, nggak ada piutang, maka OCF-nya akan selalu di atas dari laba rugi dan penyelisihnya atau selisihnya adalah penyusutan. Tapi karena bisnisnya dinamis, kadang ada hutang, kadang ada piutang, kadang ada inventory, maka akhirnya OCF sama keuntungan itu naik turun gantian gitu, Kang. Nah, gantian di sinilah yang harus dipantau supaya kita paham betul bahwa OCF itu benar-benar dihadirkan dari keuntungan. Karena OCF itu anaknya keuntungan, Kang. Akan ada OCF jika ada keuntungan. Berarti kalau ada OCF lebih dahulu, maka keuntungannya harus menyusul belakangan. Kalau OCF-nya ada dulu tapi keuntungannya nggak nyusul, dia keuntungan duit yang sudah OCF surplus ini akan tergerus karena kerugian yang terjadi di perusahaan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, profit atau cash flow kayak gitu kan. Maka jawabannya jadi tergantung. Kalau bisnisnya memang lagi banyak duit, ya ngapain kita fokus di cash flow? Fokus aja di profit, gitu kan. Tapi kalau bisnisnya lagi kesulitan duit, ya profit di nomor dua kan, fokus di cash flow. Jadi tidak selalu jawabannya harus selalu cash lebih penting daripada profit. Ini berbahaya karena cash ini pasti harus ada yang melahirkan. Nah, apa yang melahirkan? Ya adanya OCF ya yang terkait dengan laba rugi tadi. Nah, disitulah kemudian kita selalu memperbandingkan. Jangan sampai angka OCF sama angka net profit itu terjadi jarak yang terlalu jauh atau makin lama makin menjauh. Ini bahaya. Maka konsepnya harus dibuat secara bergantian. Kadang OCF di atas, kadang OCF di bawah. Mengikuti dari bagaimana bisnis itu bisa dikendalikan agar bisnisnya bertumbuh sekaligus bisnis itu bisa hidup. Karena ada sebuah ini ya, sebuah kata-kata menarik dari Louis Mugli ya. Bisnis itu tetap bisa tumbuh walaupun duit kita nggak ada. Kebalik. Walaupun untung kita nggak ada. Bisnis tetap bisa tumbuh tetap bisa jalan walaupun duitnya ada tapi untungnya nggak ada. Jadi rugi nggak apa-apa, tapi bisnisnya ada duit yang berputar, maka dia tetap jalan. Tapi bisnis akan langsung mati kalau nggak ada duitnya. Walaupun untung, tapi nggak ada duitnya, ya bisnis bisa mati. Nah, beberapa kesalahan atau yang menyebabkan bisnis itu bangkrut atau tutup, salah satunya karena nggak ada duit. Makanya duit ini harus dijaga. Duit ini sesuatu yang liquid, yang kalau dianggurin terlalu lama juga nggak ada gunanya, gitu ya. Ngumpul-ngumpul duit nggak ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada duitnya juga bahaya. Makanya benar-benar
angkanya harus diperhatikan betul. Seberapa banyak kita menampung duit itu dan harus diapakan ketika di angka tertentu. Karena konsep dari harta sendiri kan tidak boleh ditimbun ya. Duit itu adalah sesuatu yang paling liquid, paling bermanfaat. Kalau ditimbun, secara syar'inya juga nggak bagus. Karena harus diberdayakan itu. Makanya orang yang kebanyakan duit itu pikirannya harus satu, apalagi yang bisa dimanfaatkan dari duit itu. Karena kalau kebanyakan duit dia bisa tidur tenang, itu bahaya itu kan. Ntar di akhirat pertanggungjawabannya ditanyain tuh. Duit segitu banyak, kenapa nggak dimanfaatin di dunia? Nah, ini bahaya gitu. Jadi punya duit banyak, hati-hati. Itu bisa bikin kita susah payah nanti bertanggung jawab di akhirat. Kenapa? Karena duit itu alat tukar, bukan harta yang sesungguhnya. Karena alat tukar, ya kayak begini nih, misalnya Kang Tonton saya tanyain, Kang, pulpen itu apaan? Alat tulis kan gitu kan? Iya. Dia menjadi berguna kalau dipakai buat nulis. Nah, duit itu alat tukar, dia menjadi berguna kalau dipakai buat menukar untuk nilainya digunakan. Kalau itu nggak dipakai buat alat tukar atau ditimbun kan nggak berfungsi itu duit. Maka Iya. jadi sesuatu yang mubazir. Nah, mubazir ini kalau di Al-Quran kan sudah jelas, jangan kita melakukan suatu mubazir. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudaranya setan. Dan sesungguhnya setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Itu di Al-Isra ayat 26-27 itu Kang penjelasannya. Nah, jadi hati-hati ya. Bukan berarti nggak boleh punya duit, boleh punya duit, tapi dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pemberdayaan, untuk kemaslahatan umat, itu bagus. Apalagi kalau punya duit, kita sedekahin kemana-mana, wah senang. Duit itu gini Kang, jadi duit itu kan alat tukar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah sekarang kembali, kita inginnya apa? Kita inginnya kebahagiaan dunia, ya silahkan dimaksimalkan tuh duit buat alat tukar untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Kalau yang diharapkan tuh kebahagiaan di akhirat, ya silahkan duit itu dipakai sebagai alat tukar untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Contohnya apa? Sedekahin yang banyak, itu kan kita bahagia tuh insya Allah di akhirat kita. Kita tukarkan dengan bantu orang, bantu macam-macam yang memungkinkan. Jadi kembali orientasi kita seperti apa. Nah, saya yakin para pemirsa juga udah punya orientasi ya, mana kebahagiaan dunia, mana kebahagiaan akhirat. Maksimalkan alat tukar itu, jangan ditimbun terlalu lama. Ditimbun secukupnya, sekedar untuk menjaga kondisi darurat. Kalau melebihi dari kondisi darurat, sebaiknya segera digunakan, diberdayakan agar terjadi perputaran ekonomi, duit tidak mengendap di rekening yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain. Akhirnya kitanya punya duit banyak tapi nggak bisa menikmati karena cuma menjadi hiasan di buku tabungan gitu kan. Betul, betul. Belum keluar sombong punya duit banyak. Iya, cuman angka doang, cuman setrum doang, nggak bisa menikmati itu kan. Coba kalau dikeluarin dipakai buat membeli kebahagiaan, ya kebahagiaan masing-masing lah, orientasi masing-masing orang ya kebahagiaan. Kalau kebahagiaan akhirat yang diharapkan pasti udah jelas tuh, bikin panti asuhan, bikin panti yatim piatu, rumah sakit dan sebagainya, menjadi tabungan akhirat. Daripada tabungan dunia buat apa? Ini tabungan akhirat kita banyakin gitu kan. Nikmat dunia mah nggak ada habisnya. Iya betul. Gitu. Ini tinggal 5 menit nih Kang. Atau mau lanjut sampai 5 jam gimana nih? Kalau terlalu lama kayaknya pada ini udah langsung turun semangatnya. Iya, iya, iya. Ini apa ini sih belum baca? Aduh, bagi duit. Saya tadi baru mau nyodorin nomor rekening ke Kang Tonton. 5 menit lagi kita lanjutkan Ya, lagi sesi berikutnya, iya, Coach Salim. iya. Siap, Ada siap. ini Ya, closing statement tentang yang saat ini sekarang, silahkan. ya. Ya, jadi intinya ya, bisnis ini adalah sebuah seni. Seni yang harus kita perhatikan
progres angkanya, progres capaiannya, progres performanya, yang dengan kemampuan kita memperhatikan dan mengendalikan angka-angka tadi, maka kita akan lebih mudah dalam mengambil keputusan. Sebagaimana yang saya sampaikan di part sebelumnya, bahwa nggak ada gunanya kita mencatat transaksi kalau nggak bisa dibaca. Nggak ada gunanya kita bisa membaca kalau nggak bisa dipahami. Nggak ada gunanya kita memahami kalau nggak bisa dijadikan sebagai referensi untuk mengambil keputusan. Nah, kalau sudah begitu, maka ini akan menjadi sebuah siklus yang saling berputar. Laporan keuangan menjadi bagian dari dinamika tata kelola aktivitas di perusahaan kita masing-masing. Semoga rekan-rekan semua yang menyaksikan sharing kita malam ini, Kang Tonton, mendapatkan keberkahan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Raja TV di share, di like, di komen, dan yang terpenting adalah di subscribe. Termasuk jangan lupa juga untuk bersama kita ya. Ini mungkin masih ada part berikutnya nih Kang. Ya, kita berikutnya. Kita akan berjumpa lagi pemirsa Raja TV dengan Coach Salim Suharis yang mengetahui sekali tentang keuangan, spesialis keuangan dan bisnis. Coach Salim Suharis ini emang mengerti sekali. Saya sudah sempat belajar minggu lalu ke Malang. Dari strategi bisnis udah lengkap, ngerti. Malahan saya yang lulusan MBA aja nggak semuanya tahu, ya. Masya Allah. Itu sampai berapa banyak itu strategi, aduh itu sampai saya capek saya bacanya juga. Aduh. Nuhun, hatur nuhun, terima kasih. Ya, sama-sama, hatur nuhun juga Kang. Semoga para pemirsa Raja TV tunggu nanti part 3-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.